Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada pagi hari ini saya akan menerangkan mengenai pergeseran pola belanja konsumen di masa pandemi COVID-19. Sebagai pendahuluan, seperti kita ketahui bahwa kasus COVID-19 di Indonesia ini dari hari ke hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena kebijakan pemerintah belum optimal dalam menangani kasus COVID-19 ini. Kebijakan yang ada yaitu working from home dan PSBB yang dimulai pada tanggal 24 Maret tahun 2020. Sebagai dampak daripada PSBB tadi, maka banyak PHK, banyak pengangguran, dan perekonomian menjadi terganggu, sehingga pada akhirnya berdampak kepada pembelian konsumen. Daya beli konsumen di situasi normal. Kita kembali kepada ekonomi mikro, kita lihat di sini ada kurva indifferent, yaitu kurva yang menggambarkan kombinasi daripada barang X dan barang Y dengan tingkat kepuasan yang sama. Sedangkan budget line atau garis anggaran adalah yang menggambarkan kombinasi daripada barang X dan barang Y yang dibeli oleh konsumen dengan anggaran yang dimilikinya. Dan kita lihat di sini ada titik singgung antara garis anggaran dan kurva indifferent, yaitu pada titik A, B, C, dan D yang disebut dengan titik keseimbangan konsumen. Apabila titik-titik ini dihubungkan, maka akan membentuk suatu kurva konsumsi harga. Kurva konsumsi harga apabila diturunkan bisa menjadi kurva permintaan seorang konsumen dan bentuknya berbeda-beda tergantung kepada elastisitas daripada produk itu sendiri. Lihat di sini menggambarkan bahwa garis anggaran itu semakin landai, garis anggaran 1, garis anggaran 2, karena adanya penurunan daripada harga barang X. Tipe konsumen pada masa pandemi COVID-19. Menurut Encounter, pada tahun 2020 ada 5 tipe konsumen, yaitu konsumen cemas, individual, rasional, aktif, dan acuh. Ciri-ciri konsumen yang cemas tadi, yaitu merasa takut akan masa depan, cepat bereaksi, dan sadar akan berita. Sementara konsumen yang individual cirinya adalah lebih mementingkan dirinya dibandingkan dengan orang lain, lebih mementingkan dirinya dan keluarganya daripada orang lain. Sedikit terhubung dengan tetangganya karena khawatir terpapar COVID-19 dan biasanya setuju dengan peraturan pemerintah. Sementara konsumen yang rasional adalah konsumen yang tenang, update dalam informasi, dan membeli produk sesuai dengan kebutuhannya. Sementara konsumen yang aktif adalah konsumen yang aktif di masyarakat, konsumen yang membantu masyarakat. Kadang-kadang dia membeli produk untuk orang lain lebih banyak daripada untuk dirinya. Sementara konsumen yang acuh adalah konsumen yang sedikit informasinya, selain itu juga dia tidak patuh dengan peraturan pemerintah dan juga dia itu pada umumnya tidak stres. Apabila dikonvert ke dalam berbagai generasi, maka konsumen cemas ada kecenderungan termasuk generasi baby boomer. Konsumen individual masuk ke dalam generasi X, generasi rasional, konsumen rasional dan konsumen aktif masuk ke dalam generasi Z, sementara konsumen acuh masuk ke dalam generasi Y. Kalau kita perhatikan di dalam tabel ini, maka kita lihat kotak yang berwarna merah jambu itu adalah peningkatannya lebih besar daripada 5%. Sedangkan yang kotak yang berwarna hijau adalah normal, dan kotak yang berwarna hijau berwarna putih adalah yang penurunannya lebih besar daripada 5%.
kita lihat di sini yang paling banyak adalah untuk keperluan pribadi yang peningkatannya lebih besar daripada 5%. Konsumen yang cemas, dia lebih membeli produk-produk peningkatannya 5% dibandingkan dengan konsumen yang lain. Dan yang nomor 2 adalah konsumen individual dan konsumen yang aktif. Sementara konsumen yang acuh, pada umumnya dia membeli produk-produk, pembeliannya tidak tambah banyak, dia dalam situasi normal. Dan kalau kita perhatikan di sini, generasi Z, yaitu konsumen aktif, penggunaan internetnya lebih besar daripada konsumen yang lain. Lalu pergeseran pola konsumen di masa pandemik ini bisa dilihat dari pendapatannya. Saya bagi dua, yaitu pendapatan yang turun karena adanya PSBB ini dan daya belinya menjadi rendah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang pendapatannya tetap, bahkan naik di dalam situasi pandemi ini. Pada kelompok 1 dan jumlah anggota keluarganya itu akan banyak, akan membeli produk-produk dengan kualitas yang lebih rendah dengan jumlah yang sama, bahkan jumlahnya bisa berkurang. Akan tetapi kelompok yang kedua ini yang pendapatannya naik, maka akan membeli produk dengan kualitas yang sama, bahkan juga kualitasnya naik. Kalau dari produk yang dibelinya, maka kelompok 1 akan membeli produk sesuai dengan kebutuhannya, need-nya. Sementara kalau kelompok 2 lebih kepada keinginannya atau want, dan membeli produk yang berkualitas, melihat simbol dan tanda yang melekat pada produk tersebut. Lalu cara belanjanya. Kelompok 1 asalnya offline, hanya sedikit yang berbelanja ke online. Berbelanja online hanya sesekali. Sementara kelompok kedua asalnya offline dan saat ini lebih banyak beralih ke online. Belanja online asalnya dia sesekali dan saat ini menjadi rutin. Dan kelompok 2 ini banyak yang menggunakan virtual communication, workshop, teaching, webinar, virtual entertainment. Lalu fokus barang yang dibelinya. Pada kelompok 1 lebih fokus kepada produk kesehatan, pada produk yang lebih menghargai kebersihan dan lingkungan. Demikian juga pada kelompok 2 lebih mementingkan produk kesehatan, akan tetapi bedanya lebih menghargai produk dengan yang menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan lebih memilih makanan frozen. Lalu bagaimana sebetulnya kalau pergeseran pola belanja ini antar generasi? Generasi baby boomer sedikit melakukan belanja online dibandingkan dengan generasi lainnya. Generasi X tidak ada masalah dalam berbelanja online. Yang menarik adalah generasi Y. Asalnya dia lebih mementingkan konsumsi, lebih mementingkan kepada gaya hidup. Akan tetapi pada masa pandemi ini lebih banyak menabung. Dan generasi Z. Generasi Z ini sudah melihat generasi Y bahwa itu ada pergeseran, sehingga generasi Z ini lebih hemat, membeli produk dengan harga yang murah, dengan fungsi yang sama. Lalu perilaku konsumen di era the new normal. Profesor Sidaga mengatakan pada saat ini sebetulnya belum pada kondisi the new normal. Menurut beliau, the new normal ini pada saat pertambahan kasus COVID-nya sama dengan 0. Akan tetapi di masyarakat, konsep the new normal ini adalah pada saat masyarakat sudah menggunakan masker, sudah menggunakan hand sanitizer, sudah menggunakan sarung tangan, dan lain sebagainya. Lalu pola pembeliannya, kalau saya lihat pada saat pandemi COVID-19, yaitu lebih berbelanja secara online, lebih menggunakan virtual, lalu juga lebih membeli produk-produk yang frozen. Selain itu juga pada saat pandemi ini lebih mementingkan produk-produk kesehatan. Nah, pada saat the new normal, trennya juga akan sama seperti saat ini, hanya yang berubah adalah pada produk-produk sehat dan produk-produk yang
memiliki SOP protokol kesehatan COVID-19. Sebagai contoh misalnya, di Burger King, dia sudah mulai menunjukkan protokol kesehatan COVID-19 dengan memberikan brosur kepada konsumen yang isinya adalah bahwa produk itu dibuat oleh pegawainya yang sudah menggunakan masker, sudah menggunakan sarung tangan, dan tidak ada pengantaran kontak, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada pengukuran suhu, baik bagi driver, Gojek maupun kasir dan pegawai di sana. Ada suatu brosur yang mengatakan demikian, sehingga konsumen itu merasa trust dengan produk tersebut. Akan tetapi tentunya mengalami atau menambah biaya dari produk tersebut, dan itu konsekuensinya konsumen harus mau membayar lebih. Akan tetapi tidak ada hal yang berubah dalam pembeliannya, yaitu kesukaan dalam belanja. Dan yang kedua adalah experiential value lebih penting. Keinginan memperoleh harga yang fair, bukan best price. Dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan belanja online. Demikian paparan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.